Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi edisi Natal. Saudara, kekuasaan Allah yang dibuktikan dengan pernyataan di Rasul Matius, kita lihat bersama-sama yang menjadi bahan renungan pagi ini. Matius 1 ayat 18 mengatakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, renungan pagi ini saya beri judul mengandung dari Roh Kudus. Sebagai salah satu dari 3 pribadi Allah, Roh Kudus sudah pasti memiliki kuasa sebagai Allah. Jadi kalau dikatakan mengandung dari Roh Kudus, ini sebetulnya pernyataan biasa saja. Semua manusia yang perempuan bisa mengandung berdasarkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Dan proses alaminya memang melibatkan laki-laki dan perempuan. Apa yang berbeda dalam konteks nas hari ini adalah pola kerja Allah yang menentang hukum alam itu sendiri. Hukum alam sejatinya adalah buatan Allah. Allah membuat struktur yang sedemikian rupa dan itu berjalan dalam siklus yang kita bisa lihat bersama-sama. Tetapi kalau kita melihat dari bacaan, ada pola yang berubah. Jadi pola yang tidak sesuai dengan hukum alam. Maksudnya secara alamiah seorang perempuan mencapai kehamilan setelah melalui proses berhubungan dengan seorang pria. Tetapi dalam kehamilan Maria, Roh Kudus mengintervensi hukum alam dengan menempatkan anak dalam kandungan Maria. Jadi bukan hasil dari pembuahan, tetapi ditaruh di dalam kandungan Maria. Jadi secara singkatnya saudara, ini adalah kehamilan secara mujizat. Ini mujizat ini. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa harus melewati proses seperti itu? Saudara, kita pasti ingat bahwa manusia dirancang untuk memenuhi bumi dengan tujuan memuliakan Allah. Ini memuliakan Allahnya di seluruh bumi. Dengan kata lain, manusia dipakai Allah untuk menggenapi keinginan dan rencana Allah. Nah, tetapi saudara, dalam membebaskan manusia dari kutuk dosa, karena kemudian manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak bisa memakai salah seorang manusia yang selalu lahir dari hubungan 2 orang yang berdosa. Kita ingat bahwa ada dosa keturunan. Nah, kalau syarat kurban seperti yang dinyatakan dalam kitab Imamat Bilangan bahwa kurban yang harus dipersembahkan adalah untuk menebus dosa saja, harus kurban yang tanpa cacat, maka kalau untuk menyelesaikan dosa manusia harus ada juru selamat yang lahir tanpa dosa. Ini masalah besar ya. Padahal seperti yang Ayub nyatakan di pasal 14 kitab Ayub, tidak ada keturunan orang berdosa yang menjadi kudus, menjadi tahir, menjadi suci. Seperti pohon tidak mungkin pohon apel berbuah durian. Itu juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 3. Jadi dalam hal kehamilan Maria, kita kembali lagi, dalam nas hari ini saudara, Allah hanya memakai rahim Maria sebagai sarana mencapai keinginannya, menghadirkan manusia yang akan terlahir kudus. Itulah sebabnya kehamilan Maria tidak bisa berasal dari hubungan suami istri, karena sekali lagi akan melahirkan keturunan yang membawa dosa keturunan orang tuanya. Maka proses alamiah kehamilan Maria hanya terjadi setelah intervensi Roh Kudus ke dalam rahimnya, bukan sebelumnya. Kita memang tidak bisa mengetahui setiap detil rencana Allah, tetapi Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Dia terlibat dalam penciptaan bumi di Kejadian pasal 1, dalam inkarnasi Yesus Kristus seperti yang kita baca sekarang, dan dalam pertobatan orang-orang sampai hari kedatangan Tuhan. Saudara, untuk fakta-fakta ini, mari kita bersyukur atas pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang terus dinyatakan di dalam dunia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Roh Kudus ada di dalam hati, di dalam diri orang-orang yang percaya. Dan kami mau menyerahkan diri kami untuk dilibatkan dalam pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia. Karena kami percaya juga bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.